Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada. Saya Kiki Breslin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat episode kali ini akan membahas tentang menjaga kebersihan telinga. Berbicara tentang menjaga kebersihan telinga, pasti yang ada di benak pemirsa adalah membersihkan kotoran di rongga telinga dengan menggunakan cotton bud. Meskipun memang normal bagi kita memiliki kotoran telinga, tapi membersihkan rongga telinga yang salah malah menimbulkan masalah. Nah, apakah penggunaan cotton bud itu benar? Dan kenapa telinga kita terus mengeluarkan kotoran? Nah, hal ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Dr. Imam Hidayat, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Oke dokter, selamat datang di studio kami. Ya, terima kasih atas undangannya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik. Puasanya lancar? Lancar sampai saat ini. Alhamdulillah. Saya mau nanya, sudah vaksin dokter? Alhamdulillah sudah booster. Oh, berarti aman ya, berarti udah bisa terbang. Sudah bisa terbang. Oke dokter, nah seperti yang saya sebut di awal kan, kita akan membahas tentang kotoran telinga. Nah, kira-kira kotoran telinga itu penyebabnya apa sih dokter? Seperti yang Mas Kiki tadi sampaikan, jadi sebenarnya itu kotoran telinga itu normal. Jadi dia dihasilkan oleh kelenjar di dalam telinga. Jadi telinga itu secara anatomi ada telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Nah, serumen itu tempatnya di telinga luar. Jadi dari daun telinga sampai ke gendang telinga itu namanya telinga luar. Nah, dia dihasilkan di sepertiga luar dari liang telinga. Itu normal. Itu hasil dari kelenjar atau pelupasan kulit di telinga. Namanya epidermis. Nah, kelenjarnya itu namanya kelenjar seminosa. Nah, makanya dia di medis namanya serumen. Itu. Berarti yang di medis itu bilangnya serumen ya dokter? Ya, kalau medis bilangnya serumen, kalau masyarakat bilangnya kotoran telinga. Sebenarnya itu adalah hasil dari produksi kelenjar seminosa tadi. Iya. Nah dokter, kan telinga kan terus mengeluarkan cairan tuh. Ya. Itu kira-kira kenapa dokter? Nah, telinga itu selalu mengeluarkan cairan dari hasil produksi kelenjar tadi. Kelenjar tadi prinsipnya gini, semua yang ada rambutnya, kalau Mas Kiki nanti ngamatin telinganya, di sepertiga luar liang telinga itu ada rambut-rambutnya. Nah, rambut-rambut kecil. Ya, ada rambut-rambut kecil. Jadi semua yang berambut ada kelenjarnya. Nah, kelenjarnya itu selalu mengeluarkan cairan. Nah, untuk menjaga kelembapan di situ. Jadi fungsi kelenjar serumen itu bukan untuk kotoran aja, tetapi fungsinya ada satu fungsi perlindungan. Jadi dari baunya, nah kalau membersihkan ada bau gitu, itu ada gunanya. Jadi bau itu mencegah, karena dia liang telinga itu berupa terowongan. Biasa binatang itu suka masuk ke dalam terowongan. Nah, dia mencium baunya jadi nggak jadi. Jadi keluar. Yang kedua, kalau binatangnya itu nekat, kelenjar itu kayak lem. Nah, dia akan terjebak di situ. Jadi menghindarin liang telinga 2/3 ke dalam sampai gendang telinganya rusak. Jadi seperti itu. Oke, nah dokter, yang saya tahu ya, itu kan kalau serumen itu kan ada 2 jenis ya. Ada yang kering sama ada yang basah. Ya, jadi itu kira-kira faktornya dari kedua itu apa dokter? Jadi serumen itu ada kering atau basah, itu pengaruh dari kelenjar epidermis sendiri, terus usia pasiennya sendiri, usia orangnya sendiri, pengaruh kelembapan juga, salah satunya ada di jurnal-jurnal dibilang pengaruh suhu. Karena gini, serumen itu sebenarnya bisa keluar sendiri. Oh, bisa keluar. Nah, jadi
dia keluar, sebelum dia netes kan kelihatan nggak bagus kalau ada di telinga kita ada cairan keluar nggak bagus. Nah itu dia ketiup oleh angin salah satunya. Jadi orang iklim tropis dan subtropis mungkin akan beda jenis serumennya. Oh beda. Terus kebiasaan dia mengunyah makanan juga berpengaruh. Nah, jadi serumen keras dan lunak itu berpengaruh seperti itu dari segi usia. Iklim daerah dia itu berpengaruh. Oh, berarti iklim juga mempengaruhi. Iya, terus yang nggak kalah pentingnya bentuk anatomi telinga. Jadi anatomi telinga itu atau bentuk organ telinga itu di liang telinganya itu nggak lurus, terowongan lurus. Jadi dia seperti huruf S. Oh, berbelok-belok. Ya, S itu kan ada belokan seperti itu. Makanya kalau kita periksa telinga, kita perlu narik daun telinganya. Nah, untuk meluruskan terowongan tadi, liang telinga tadi. Nah, bentuk daun telinga tadi juga mempengaruhi jenis kotoran telinga juga. Gitu. Nah dokter, bagaimana kita tahu kalau terjadinya penumpukan kotoran di dalam rongga telinga? Keluhan yang paling sering ya pada pasien itu adalah kurang dengar. Kurang pendengar. Nah, yang paling banyak datang ke kita, ke dokter THT itu biasanya dia kalau anak-anak biasanya dipanggil nggak denger-denger. Itu pertama. Kedua, kalau orang yang suka berenang telinganya rasanya penuh karena serumen itu kalau kena air dia mengembang kayak spon. Jadi kurang dengar, ditambah lagi akhirnya dikorek. Terus ada yang juga sebagian tidak nyaman di telinga atau datang dengan keluhan nyeri. Juga. Nah itu, jadi tapi yang paling sering keluhan utama itu adalah penurunan pendengaran atau kurang dengar. Seperti itu. Dipanggil, kalau anak-anak dipanggil nggak noleh-noleh gitu. Nah itu orang tuanya kadang udah curiga. Dok, jangan-jangan anak saya kotoran telinganya banyak. Kadang pasiennya sudah tahu sendiri datang. Gitu. Oke, dokter lanjut ya. Oke. Telinga gatal itu kira-kira berarti kotorannya itu sudah menumpuk atau ada indikasi lain tuh dokter kalau telinga gatal? Kalau gatal telinga itu bisa salah satunya ada kotoran telinga. Tapi prinsipnya telinga kita itu kan kering. Nah, kalau ada cairan di dalam telinga kadang membuat gatal. Jadi gatal sendiri bisa dari kotoran, dari serumen tadi, bisa dari ada cairan, misalnya orang ini nggak enak telinganya tiba-tiba dimasukin air, itu bisa gatal. Yang ketiga karena pengaruh ngorek-ngoreknya. Pengaruh. Sebenarnya telinganya normal, pasiennya kurang dengar. Terus sama dia diambil cotton bud atau apalah pengorek, dikorek. Nah, uniknya telinga itu salah satu organ yang unik kita bilang. Kenapa? Karena dia nggak ada jaringan lemaknya. Jadi kalau mau dipegang tuh daun telinga ini cuman yang di luar tulang rawan ditutupin kulit. Nah, itu sampai ke dalam terowongan gendang telinga tadi. Di jurnal itu sehalus kulit bayi. Nah, sehalus kulit bayi yang kulit telinga itu jadi kalau di dalam itu dikorek, yang ngorek sampai semangat dia lecet. Gatal tetap enak ya? Nah, lecetnya itu yang buat gatal. Jadi kalau kita korengan tuh, mau sembuh kan keluar kayak air itu gatal. Kita korek lagi, lecet lagi, ya seperti tambah itu. Gatal lagi ya dokter. Jadi penyebab gatal pada telinga bisa salah satunya kotoran telinga atau kebiasaan kita sendiri. Oke dokter. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita kepada Dokter Imam. Oke dokter, kita lanjut ya. Oke, bagaimana membersihkan telinga itu yang dengan cara yang benar dokter? Sebenarnya
namanya dia dibuat ya, serumen itu kan sebenarnya dibuat sudah diciptain sama yang di atas dengan fungsinya seperti itu. Otomatis diciptain juga cara membersihkannya. Cara pembersihan yang alamiahnya adalah dengan mengunyah makanan. Ada yang sekian kali itu silahkan. Bergantian di rahang kanan dan kiri. Yang dipakai adalah gerakan dari mengunyah tadi. Jadi itu menggerakkan, di sini ada sambungan rahang dengan namanya temporomandibular joint gitu. Kalau itu bergerak, otomatis menggerakkan telinga. Karena secara anatomi 2/3 bagian dalam itu adalah tulang keras. 1/3 bagian luar adalah tulang lunak. Jadi kalau tulang kerasnya bergerak, ya seperti jungkitan itu, lama-lama kotorannya keluar sendiri. Nah, keluarnya penandanya adalah biasanya di daerah daun telinga itu, yang bagian dalam, itu ada putih-putih kayak ketombe. Iya pernah. Nah, itu sebenarnya adalah kotoran telinga yang keluar sendiri kalau kita ngunyahnya bagus. Nah, membersihkannya adalah saat kita mandi. Saat kita bersihin itu di sekitar area telinga itu. Nah, dokter, kalau dengan menggunakan cotton bud itu bagaimana, dokter? Sebenarnya dokter THT tidak merekomendasikan ya penggunaan cotton bud, karena yang ditakutin adalah terlalu enak menikmatin cotton bud-nya. Jadi cotton bud itu kalau sudah ngorek sampai lupa dikorek. Nah, kembali lagi kulit telinga tadi halus. Jadi dia nggak ada jaringan lemaknya. Jadi kulit itu nempel langsung ke tulang. Ya, bayangkan aja, nempel itu kita gosok terus, akhirnya lecet, iritasi. Yang kedua, bahaya kedua adalah kalau kita nggak tahu ukurannya sedalam apa panjang cotton bud dan liang telinga kita. Kalau terlalu dalam itu bisa melubangi gendang telinga. Bolong. Ya, itu juga nggak baik untuk telinga, jelas bermasalah itu. Yang ketiga, kalau cotton budnya nggak bagus, nah makanya kalau pasien saya, dok, pengen deh saya ngorek, silahkan, tetapi jangan pelit-pelit sama cotton bud. Cotton budnya kita beli, kita cek bagus nggak cotton budnya. Terus kita cek dulu lepas apa enggak. Karena apa? Banyak kasusnya ngorek ketinggalan kapasnya di dalam cotton bud, di dalam telinga. Terus cara ngoreknya pun juga ya nggak boleh terlalu sering. Searah jarum jam kita balik, karena cotton bud ada dua sisi. Sisi satunya, dan itu nggak boleh terlalu sering. Ada pasien-pasien yang, tapi dok kepingin sekali, ya silahkan lah. Tapi semua konsekuensi harus kita sampaikan supaya pasien akan lebih hati-hati. Seperti itu. Lanjut dokter ya. Oke. Bagaimana dengan penggunaan alat korek telinga? Iya, korek telinga yang kan sekarang udah macam-macam nih dok. Ada yang ada kameranya, terus juga ada juga nih yang pernah saya lihat itu dengan ujung peniti dokter. Nah, gimana tuh? Sebenarnya dengan teknologi kita juga sebenarnya terima kasih juga ya. Tapi kita harus gunakan teknologi itu dengan bijaksana. Jadi kalau pasiennya itu, karena yang kita lihat adalah liang telinga tadi bentuknya seperti huruf S. Nah, jadi kalau dia bersihkan, kesenggol liang telinganya paling lecet atau sobek, gak masalah. Tapi kalau sampai terlalu dalam, kadang orang susah membedakan gendang telinga. Ini gendang telinga yang normal. Kalau gendang telinga yang normal itu warnanya putih mengkilat. Jadi kayak mutiara itu, kalau kena cahaya dia bisa mantul. Nah, kalau gendang telinga yang kurang bagus, kadang warnanya merah. Nah, pada pasien orang-orang tertentu pakai lampunya sekarang lampunya juga LED gitu. Nah, dia kira banyak kasusnya juga dia korek itu gendang telinganya, dia korek. Bukan kotorannya, karena beranggapan kok di depan. Nah, variasi organ itu juga kadang ada gendang telinga yang kelihatan dalam,
Ada yang kelihatan pendek, dikorek lah, itu yang kita takutkan lubang. Makanya saya tetap edukasi pasien, silahkan pakai alat itu hanya sebatas melihat. Kalau mau menggunakan silahkan. Nah, kalau untuk pembersihannya bisa ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan primer dulu lah, karena kotoran telinga kan itu. Oke, kan tadi gendang telinga kan kalau kita salah membersihkan bisa sobek tuh dokter. Iya. Nah, apakah itu gendang telinga yang bolong itu bisa sembuh lagi dokter ke seperti awal? Gendang telinga itu secara bentuk organnya atau anatomi ya, istilah kita itu ada 3 lapisan. Nah, jadi dia bisa recovery atau memulihkan diri sendiri asal tidak ada proses infeksi. Tetapi kalau sudah lubang 3, jadi yang bisa pulih lagi hanya 2 lapisan. Lapisan yang tengahnya hilang. Jadi biasanya kalau gendang telinga itu lubang yang nutup lagi, waktu kita lihat itu kelihatan tipis, lebih transparan karena lapisan tengahnya hilang. Nah, biasanya kalau gendang telinga lubang ya segera diobati, terutama infeksinya supaya jaringannya, pembuluh darahnya itu sehat lagi. Kalau sehat dia bisa nutup. Oh, berarti di gendang telinga itu ada pembuluh darah juga? Ada pembuluh darahnya, tapi tidak besar-besar. Pembuluh darahnya kecil-kecil. Dia bisa recovery sendiri asal tidak infeksi dan penanganannya segera. Kalau sudah terlanjur sampai berbulan-bulan, dia akan permanen lubangnya. Nah, kalau biasanya keluar cairan, kalau ada istilah congean, nah itu karena gendang telinga lubang. Seperti itu. Oke. Nah dokter, sebaiknya tuh kapan kita bisa ke tempat fasilitas kesehatan untuk membersihkan telinga? Kalau saya menyarankan pasien kembali ke alamiahnya tadi, mengunyah dengan baik. Kalau dia mengunyah dengan baik, biasanya kalau mau kontrol aja, saya saranin paling cepat 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, sampai 1 tahun sekali. Atau ada orang yang bagus sekali, ngunyahnya bagus, 5 tahun pun nggak terbentuk kotoran telinga. Jadi dia keluar sendiri bagus itu. Kalau pada pasien-pasien atau orang-orang ya, dengan keluhan telinganya nggak nyaman atau kurang dengar, ya kalau saya hindarin mainan telinga. Kalau sakit minum obat peredah nyeri aja yang ada di pasaran. Nanti dilihat 1-2 hari, kalau nggak ada perbaikan baru ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke dokter, nah dari perbincangan kita tadi, kira-kira ada nggak pencegahan untuk penumpukan si serumen atau kotoran di pada telinga tersebut? Pencegahannya oke lah, terus terang yang jelas adalah mengunyah makanan yang baik. Ya, bergantian kanan dan kiri. Ada yang sekian kali itu terserah. Jadi mengunyahlah makanan kanan dan kiri, terus rajinlah membersihkan telinga terutama saat mandi, atau ada yang berwudu gitu, silahkan digunakan momen itu untuk membersihkan telinga. Jadi bisa dicegah sebenarnya dengan itu. Yang paling penting jangan sering-sering pakai cotton bud, karena banyak yang tiap mandi itu ngorek telinga. Nah, ngorek telinga itu bukan mengeluarkan kadang, tapi ngumpulin, nabungin di dalam. Oh, terdorong dia. Iya, jadi dia dorong, akhirnya numpuk. Nah, lama-lama dia kering, akhirnya jadi kotoran yang keras. Gitu. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter, kita sudah masuk di segmen mitos atau fakta. Nah nanti pertanyaan yang akan saya bacakan muncul di monitor, dokter yang jawabnya mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan.
terhadap pertanyaan tersebut. Telinga berdengung adalah normal, itu mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya. Ya. Karena gini, telinga berdenging pasti ada sesuatu yang bermasalah. Bisa karena infeksi, bisa karena kotoran telinga, seperti pembahasan kita tadi, atau bisa karena tekanan telinga yang bermasalah. Biasanya orang habis naik pesawat atau setelah berenang, nah itu jadi telinga normal itu nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Jadi nggak berdenging. Gitu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. AirCloud tidak dapat membersihkan kotoran telinga. Nah, itu mitos atau fakta, dokter? Air candle ya. Itu fakta. Jadi air candle itu prinsipnya dia adalah menarik cairan, karena kalau api itu kan dibakar dia akan menarik cairan ke atas, itu prinsipnya seperti itu. Nah, kotoran telinga itu dia di bawah. Yang tertarik adalah yang kalau dilihatkan ke kita itu adalah cairan-cairan aja dan ada dermisnya sedikit. Tapi kotoran kalau yang dia keras itu dia nggak akan ketarik. Malah, nah ini bahayanya air candle ini, kita nggak tahu air candle-nya seperti apa. Yang ada kasusnya apinya itu turun terus membakar daun telinga. Nah, yang hati-hati, daun telinga kita ini kan tulang rawan. Begitu kena api dia bisa mengkerut dan cacat, betulinnya susah. Nah, makanya saran saya hindarilah pakai air candle. Jadi manfaatnya sedikit, kerugiannya besar sekali. Gitu. Ya, lanjut. Makanan dan air sabun dapat mempengaruhi volume kotoran telinga. Nah, itu mitos atau fakta, dokter? Ini gimana ya? Makanan kalau ada kalau air sabun mitos. Kalau makanan itu terkait dengan mengunyah tadi. Nah, kalau makanannya kayak bubur, orang nggak akan mengunyah. Jadi dia nggak akan mengeluarkan kotoran telinga. Tapi kalau makanannya dia konsistensinya kayak nasi semi solid ya, nggak terlalu lembek ya, kayak daging gitu, itu bagus untuk dia mengunyah. Jadi kalau makanan fakta, kalau air sabun mitos. Kalau saya, jadi sabun itu nggak akan bisa masuk ke dalam telinga kecuali dimasukkan. Karena ada tekanan potensial di dalam rongga telinga tadi yang tidak gampang masuk ke dalam sana. Kalau makanan yang konsistensinya lunak atau cair kayak bubur itu mempengaruhi jumlah kotoran telinga karena proses mengunyah tadi. Kalau makanan yang bagus, yang ada seratnya atau ada kita harus mengunyah lah untuk makannya, nah itu bagus untuk menghilangkan kotoran telinga. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teteskan minyak atau air untuk mengeluarkan serangga dari telinga. Nah, itu mitos atau fakta, dokter? Ini fakta sih sebenarnya. Jadi gini, kalau kita kemasukan serangga, sebenarnya bukan untuk mengeluarkan. Jadi prinsipnya membuat serangga itu mati. Kalau serangga masuk ke dalam telinga kita, jangan kita korek. Karena nama serangga itu kan akan panik di dalam. Kalau dia panik, dia akan nyakar kemana-mana, termasuk gendang telinga. Jadi kita kasih tetes minyak goreng biasanya. Nah, minyak goreng kita teteskan, tapi untuk membuat mati. Nah, kalau dia mati, ngeluarinnya gampang, nggak perlu segera. Jadi kalau ada nanti bapak-bapak atau ibu-ibu di rumah kemasukan binatang atau anaknya kemasukan binatang, nggak usah panik. Diteteskan aja pakai minyak goreng kalau saya, yang baru,
meskipun harga sekarang lagi mahal ya, kita kasih minyak goreng, kita tetes sampai penuh. Oh, sampai penuh. Ya, ditunggu sekitar ya 5 menitan lah. Setelah itu kita tegak, nanti minyaknya keluar. Nah, mungkin binatangnya ikut keluar. Nah, kemungkinan. Kalau nggak bisa keluar, nggak usah panik nyari dokter kemana-mana. Pas hari Minggu atau nggak usah panik ya. Jadi seminggu pun nggak masalah di dalam sana. Nah, nanti kita keluarkan, kalau memang ada, dicek, kita keluarin ya sudah. Yang penting rongga telinga, liang telinga tadi nggak lecet. Jadi prinsipnya itu. Kalau kita tetesin dia bisa keluar, ya sudah. Sudah, berarti jadi nggak ini apa-apa. fakta. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kotoran telinga dapat melindungi telinga dari jamur dan serangga. Itu satu fakta, dokter. Ini fakta. Jadi dari jamur karena kebiasaan kita ngorek. Nah, ya. Kalau serangga yaitu dengan baunya tadi dia nggak mau ngorek, nggak mau masuk ke dalam telinga kita. Udah mau masuk bau. Kalau dia nekat nih, konsistensi yang kayak gel tadi, dia akan terjebak di sana gitu. Oke pemirsa, itu tadi sedikit pembahasan kami dengan dokter. Nah dokter, dari seluruh pembahasan kita tadi, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Yang mau saya sampaikan adalah kotoran telinga itu prinsipnya normal, ada di dalam badan kita, di dalam tubuh kita, di telinga kita itu normal. Bijaksanalah kita dalam membersihkannya. Kita sudah tahu cara membersihkannya, mengunyah makan dengan baik. Kalau giginya sakit diobati supaya proses mengunyahnya bagus lagi. Kalau males mengunyah, saya biasanya kadang nawarin silahkan mengunyah permen karet. Bergantian kanan kiri. Tapi permen karet bungkusnya tetap dibawa dong. Kalau enggak, nanti habis selesai ditempel sembarangan kan kasihan orang. Terus jangan terlalu sering membersihkan telinga. Terus jangan gampang menggunakan tetes telinga. Jadi tetes telinga itu prinsipnya di dokter THT ada 2 jenis. Satu bahannya minyak, satu bahannya cair. Nah, yang minyak itu biasa untuk kotoran telinga. Kalau yakin ada kotoran telinga, baru kita kasih yang minyak. Kalau yang cair, itu biasa untuk penyakit infeksi. Nah, kalau kotoran telinga, dikasih yang cair, paling nggak enak aja, ngembang. Tapi kalau infeksi, dikasih pelunak kotoran, kan bahannya minyak. Nggak nyaman, karena luka-luka. Nah, itu pesan saya, bijaksanalah kita dalam memperlakukan telinga kita. Jadi makanlah dikunyah, periksalah cotton bud Anda sebelum menggunakan, dicek supaya tidak lepas. Kalau lepas ketinggalan di dalam. Itu aja. Oke, itu tadi adalah perbincangan saya dengan Dokter Imam, spesialis dokter THT. Nah, pemirsa, semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pemirsa, tetap saksikan Ruang Sehat di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.